Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para siswa di channel Guru Muda. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi IPS kelas 7. Masih membahas bab 2 mengenai interaksi sosial dan lembaga sosial. Pada video sebelumnya telah kita bahas mengenai subbab yang pertama, yaitu pengertian interaksi sosial dan juga bentuk-bentuknya. Untuk video yang kedua ini kita akan membahas sub materi yang B dan C mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial dan mengenai lembaga sosial. Sebelum kita ke materi, silahkan dilihat terlebih dahulu KD pada video kita kali ini. Harapannya setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian bisa menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, menjelaskan pengertian lembaga sosial dan juga jenis-jenisnya, menjelaskan fungsinya, dan juga bisa menunjukkan perilaku jujur, bertanggung jawab, peduli, santun, rasa ingin tahu, menghargai, dan percaya diri. Baik, kita langsung saja ke materi. Untuk submateri yang B, pengaruh terinteraksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Berbagai kebutuhan hidup manusia melahirkan beraneka ragam lembaga guna memenuhi kebutuhannya itu. Semua kebutuhan manusia didapat dengan melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Adanya interaksi sosial antar individu dan kelompok maupun interaksi sosial antar kelompok, di mana mereka berinteraksi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan hidupnya, maka dalam masyarakat terbentuklah berbagai lembaga sosial. Adanya lembaga sosial dimaksudkan untuk memenuhi berbagai keperluan pokok dari kehidupan manusia. Manusia mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam dan lembaga sosial lah yang memenuhi kebutuhan individu pada masyarakat. Contohnya, manusia membutuhkan pendidikan. Orang tua akan mendaftarkan anaknya pada sekolah dan mematuhi peraturan sekolah serta semua hal yang berkaitan dengan pendidikan diatur pada lembaga pendidikan. Manusia membutuhkan nafkah atau penghasilan diatur dalam lembaga ekonomi, misalnya bekerja, berdagang, atau melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian, interaksi sosial merupakan syarat utama dalam pembentukan suatu lembaga dalam masyarakat. Itulah tadi pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Selanjutnya, apa itu lembaga sosial? Dalam pengertian sosiologis, lembaga dapat digambarkan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu sebagai makhluk sosial, tidak mampu untuk hidup sendiri, dan mereka saling membutuhkan. Sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Apakah yang dimaksud dengan norma? Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Norma memberi tahu kalau perilaku kita itu benar atau salah. Pada awalnya, norma-norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja berdasarkan kebutuhan manusia. Namun, lama-kelamaan, norma-norma tersebut dibuat secara sadar. Misalnya dalam bidang ekonomi, yang awalnya dari sistem barter menjadi menggunakan alat tukar berupa uang. Contoh yang lainnya adalah aturan-aturan di sekolah yang harus ditaati oleh seluruh peserta didik.
peserta didik harus menggunakan pakaian seragam dan lain sebagainya. Semua itu agar kegiatan di sekolah bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berbagai kebutuhan hidup manusia melahirkan beraneka ragam lembaga guna memenuhi kebutuhannya itu. Misalnya, kebutuhan manusia akan mata pencaharian melahirkan lembaga-lembaga sosial seperti industri, perdagangan, koperasi, pertanian, dan lain-lain. Dalam hidup bermasyarakat, manusia membutuhkan seperangkat aturan-aturan atau norma untuk mengatur hubungan antar manusia. Norma-norma itu dijadikan pedoman bagi anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya agar terlaksana sebagaimana yang mereka harapkan. Keberadaan lembaga sosial selalu melekat pada setiap masyarakat. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat pasti memiliki kebutuhan-kebutuhan pokok supaya keteraturan hidup bersama dapat terwujud. Maka dirumuskan norma-norma dalam masyarakat sebagai pedoman bertingkah laku. Sejumlah norma-norma ini kemudian disebut sebagai lembaga sosial. Tidak semua norma atau aturan-aturan yang ada di masyarakat bisa disebut sebagai lembaga sosial. Karena untuk menjadi sebuah lembaga kemasyarakatan, sekumpulan norma mengalami proses yang panjang. Agar hubungan antara manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, maka diciptakanlah norma-norma yang mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Terdapat norma yang kekuatan mengikatnya lemah, namun ada juga yang kuat mengikatnya. Di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkatan norma, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah cara, yaitu norma yang menunjuk kepada satu bentuk perbuatan sanksi yang ringan terhadap pelanggarnya. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan, norma yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Yang ketiga, tata kelakuan, adalah kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku, tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Dan yang keempat adalah adat istiadat, yaitu tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Jika dilanggar, sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat. Mungkin cukup ini saja video kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan didiskusikan dalam forum komentar atau didiskusikan dalam forum-forum kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.